Mungkin kalau ada orang yang kebetulan melintas di Jalan Tanjung Sari, mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut, karena memang tidak ada yang menarik dari rumah itu. Cat rumahnya sudah memudar. Ada 2 tiang sebagai penyangga di bagian depan, juga 2 jendela kayu yang dibiarkan terbuka walau hari sudah semakin gelap. Di halamannya berdiri dengan subur dan rindang sebuah pohon rambutan yang buahnya tidak pernah dipetik, dibiarkan matang dan busuk begitu saja sepanjang tahun. Di teras rumah ada 2 kursi kayu dan sebuah meja yang jarang sekali diduduki. Rumah itu terletak di pinggir jalan, sehingga setiap orang yang melintas akan berpikir kalau rumah itu terkesan sangat sepi, walaupun sebenarnya ada 2 orang penghuni di dalam. Penghuni rumah itu adalah Sarmina, wanita tua yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dan Atiyah, si pembantu yang setia merawatnya. Tapi hari ini tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ada sebuah mobil sedan mewah yang terparkir di halaman rumah itu. Tidak biasanya Farah berkunjung seperti ini. Rutinnya ia datang sebulan sekali untuk menengok buyutnya dan juga untuk menggaji Atiyah. Farah adalah satu-satunya keluarga Sarmina yang masih peduli padanya. Setelah anak Sarmina meninggal, tidak ada lagi yang mau mengurusnya selain Farah. Mereka sudah bosan mengurus Sarmina yang terbaring sekarat selama bertahun-tahun. Sarmina memang sudah sangat tua, tapi entah kenapa ajal tak kunjung menjemputnya. Sehari-hari ia hanya terbaring di atas tempat tidur. Soal makan, minum, bahkan buang air, ia lakukan di atas tempat tidurnya. Pembantu yang merawat Sarmina pun sudah berganti-ganti orang, dan hanya Atiyahlah yang paling betah merawat nenek tua itu. Ia bekerja sendirian merawat Sarmina di rumah itu selama 5 tahun. Namun hari ini dia mau mengundurkan diri. Itulah yang membuat Farah bingung, lantaran jarang sekali ada orang yang seperti Atiyah yang mau bekerja seperti ini. Di kamar Sarmina, Farah mencoba untuk membujuknya agar tidak mengundurkan diri. Ia bahkan menaikkan gaji 2 kali lipat. Tapi keputusan Atiyah sudah bulat. Ia tetap mau berhenti kerja. Berkali-kali Atiyah meminta maaf karena tidak bisa menerima tawaran gaji dari Farah. Sementara Farah sendiri tidak mungkin bisa mengurus buyutnya itu karena ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setelah menawarkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat, ia akhirnya menyerah. Anehnya, saat Farah menanyakan alasan kenapa Atiyah mau berhenti kerja, wanita itu tidak mau menjelaskannya. Wajahnya terlihat cemas dan ingin segera pergi dari rumah itu. Farah mengeluarkan amplop yang berisi uang gaji Atiyah selama sebulan dan pesangonnya. Tanpa banyak basa-basi lagi. Setelah menerima uang itu, Atiyah langsung pamit. Farah mengantarnya sampai beranda rumah. Setelah Atiyah pergi, Farah menutup pintu, lalu menghembuskan napas berat. Ia bingung kemana harus mencari pengganti Atiyah. Farah melangkah ke kamar buyutnya. Di atas tempat tidur, Sarmina terbaring dengan tenang. Matanya terpejam, dadanya turun naik, menandakan kalau dia masih hidup. Farah memperhatikan rambut buyutnya. Rambut itu sempurna berwarna putih dan terlihat lebih panjang dari semenjak terakhir kali Farah menengoknya. Wajah Sarmina sangat keriput.
Kedua bibirnya tenggelam ke dalam mulut. Kulit lehernya melambai dan kedua kakinya kurus kering. Biasanya kalau Sarmina merasa lapar, ingin buang air atau haus, matanya pasti terbuka, kemudian melenguh macam suara kerbau yang sedang disembelih, memberi pertanda kalau Sarmina ingin dilayani. Untuk urusan makan, selama bertahun-tahun Sarmina hanya makan gerusan biskuit yang dicampur air. Kemudian pembantu yang merawatnya akan menuangkan makanan itu ke mulut Sarmina. Itu pun si pembantu harus membukakan mulut Sarmina terlebih dahulu. Saat Farah sedang memandangi kondisi Sarmina, tiba-tiba nenek itu melenguh, matanya terbuka. Farah paham itu. Segera dia memeriksa bokong buyutnya, tapi masih kering. Pempesnya belum bocor karena tadi pagi Atia memakainya sebanyak 3 lapis. "Mbok, mau apa?" tanya Farah sambil senyum ke wajah Sarmina. "Haus ya?" Farah meraih segelas air dari atas meja kecil di samping tempat tidur Sarmina. Ia sendok air tersebut. Namun saat Farah menuangkan ke mulut Sarmina, air itu malah dimuntahkan. "Mbok lapar." Tetap saja, ketika Farah menuangkan makanan ke mulut Sarmina, nenek itu perlahan memuntahkannya lagi. Farah menyekah rambutnya yang panjang. Ia bingung, sebenarnya apa yang diinginkan buyutnya itu. Ia terus melenguh, tidak karuan. Suaranya bahkan terpantau ke dinding kamarnya. Dalam kebingungan, ia merogoh telepon genggam, bermaksud untuk menghubungi kerabat lain. Tapi semua kerabatnya itu tidak ada yang peduli. Mereka malah menyuruh Farah untuk menyuntik mati Sarmina, lantaran sudah bosan mengurusnya lagi. Sudah beberapa kali Sarmina dibawa ke rumah sakit, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Sedangkan biaya rumah sakit semakin membengkak. Akhirnya mereka membawa pulang Sarmina dan menyuruh orang lain merawatnya. Saat Sarmina masih melenguh, tiba-tiba terdengar suara gong ditabuh. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Memang di samping kamar Sarmina ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang lama milik Sarmina. Farah bergegas mengecek ada apa di kamar sebelah. Ia heran siapa tadi yang menabuh gong, padahal di kamar itu sepi. Seketika Farah teringat tentang alasan Atia berhenti. Ada apa sebenarnya? Kenapa Atia terlihat sangat ketakutan? 1 hari sebelumnya, seperti biasa, setiap malam Atia menggerus biskuit untuk Sarmina. Malam itu hujan sangat deras. Kilat berkelibatan. Semburat cahayanya memantul pada dinding tua. Sebuah radio dibiarkan menyala, menyiarkan lagu dangdut jadul kesukaan Atia. Kenapa Atia mengangguk-angguk sambil ikut bernyanyi dengan suara pelan? Ia menuangkan air sedikit demi sedikit pada mangkuk kecil berisi gerusan biskuit, lalu diaduk hingga halus. Setelah dirasa selesai, ia kemudian beranjak ke kamar Sarmina. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Sarmina tiba-tiba berdiri menghadap jendela. "Mbok, udah sembuh?" Sarmina tidak menjawab. Atia tersenyum ragu-ragu. Hatinya campur aduk. Ada senang, heran, dan sekaligus takut. Sudah lama sekali Sarmina terbaring, dan baru sekarang Atia melihatnya bisa berdiri. Rambut Sarmina tergerai panjang sepinggang. Rambut itu putih semua. Kebetulan Sarmina sedang mengenakan daster yang juga berwarna putih. Bayangan Sarmina hilang, timbul tersorot di cahaya kilat.
Susuk mayat, liris suara Sarmina. Baru kali itu juga Atiyah mendengar suara Sarmina. Ia bingung, apa maksud Sarmina berkata seperti itu? Susuk mayat? Maksud Mbok apa ya? Atiyah mendekat perlahan. Kilat terus berkelebatan. Bunuh aku. Sarmina kembali berucap aneh, malah minta dibunuh. Mbok, Atiyah tersenyum. Perlahan ia angkat lengannya untuk menyentuh pundak Sarmina. Tangannya berhasil menyentuh pundak itu. Terasa sekali lengkungan tulangnya. Maklum saja, tubuh Sarmina hanya tinggal tulang dan kulitnya saja. Sangat kurus dan sangat kering. Walau pundaknya sudah disentuh, Sarmina tidak memalingkan badan. Ia tetap berdiri menghadap jendela yang tirainya terbuka. Mbok, makan dulu ya Mbok. Aku udah siapin makanan buat Mbok. Mbok, lanjut Atiyah. Tubuhnya seperti patung, tidak dapat digerakkan. Saat Atiyah sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Sarmina, terdengar suara gemelan di dalam kamar sebelah. Suaranya berbaur dengan iringan angklung, gambang, dan gong. Semua alat tersebut adalah milik Sarmina. Sudah lama sekali terbengkalai di kamar sebelah. Atiyah tidak pernah membersihkannya. Banyak sarang laba-laba yang membungkus peralatan tersebut. Bayangkan saja, siapa malam-malam begini yang memainkan alat-alat tua itu? Atiyah semakin ketakutan. Selama dia bekerja, belum pernah sekalipun mengalami hal-hal aneh seperti ini. Ragu-ragu, Atiyah keluar dari kamar, menuju sumber suara tersebut. Pintu kamar didorong perlahan. Dada Atiyah turun naik. Dahinya sudah berkeringat. Nyek! Derit engsel pintu yang sudah lama tak diminyaki terdengar sangat nyaring. Betapa terkejutnya Atiyah ketika melihat banyak lelaki yang sedang asik memainkan gamelan di kamar tersebut. Semua lelaki terlihat asing. Dari mana datangnya mereka? Kenapa mereka bisa ada di kamar ini? Atiyah mengerutkan dahinya, dan saat hendak balik badan, berdirilah seorang lelaki. Lelaki muda berparas rupawan mendekati Atiyah. Ia mengenakan belangkon bercorak batik warna kuning, celana panjang berwarna hitam, cingkrang semata kaki. Ada sebuah selendang warna ungu yang melingkar di leher lelaki tersebut. Ia tersenyum mendekati Atiyah. Kemudian selendang itu digalungkan pada lehernya. Perlahan Atiyah digiring masuk ke dalam kamar. Suara gemelan semakin bertalu-talu. Atiyah terperdaya. Ia tidak sadarkan diri. Tatap matanya kosong dan tubuhnya menari-nari bersama lelaki tampan itu. Atiyah seperti masuk ke dalam kumparan cahaya. Seketika ia terkejut saat melihat dirinya berada di sebuah panggung pertunjukan ronggeng. Orang-orang ramai menontonnya dari bawah sambil bersorak-sorak memanggil nama Atiyah. Ia meraba pakaiannya sambil terheran-heran. Atiyah mendapati dirinya sudah berpakaian seperti seorang ronggeng. Kebaya, sarung batik, rambut dikonde. Ada bunga melati di rambut belakangnya. Selendang terselempang di lehernya. Di mana ini? Atiyah kebingungan. Atiyah juga meraba wajahnya. Pipinya tebal sekali oleh bedak. Sementara di depan panggung berjejer beberapa obor yang menyala. Apinya berayun-ayun tertiup angin. Puluhan orang berkerumun di depan panggung. Mereka menari mengikuti alunan musik. Di atas panggung, bukan hanya Atiyah saja yang menjadi ronggeng. Ada 3 orang lainnya yang sedang menari dengan sangat anggun. Di hadapan mereka
ada beberapa lelaki yang sedang ngibing, menari sambil nyawer. Perhatian Atiyah tiba-tiba tertuju pada sebuah keributan di tengah penonton. Di sana terlihat seorang wanita buruk rupa diseret paksa oleh 3 orang wanita cantik. Mereka semua berpakaian ronggeng. Hanya saja pakaian si wanita buruk rupa sudah acak-acakan, seperti habis dianiaya. 2 orang memegangi tangannya, sedangkan 1 orangnya lagi menjambak rambutnya. Saat itu juga alunan musik berhenti. Semua orang tertuju pada wanita buruk rupa yang sedang menangis meminta ampun. Si Sarmina maling pakaian ronggeng kau. Dasar wanita buruk rupa. Terkutuk kau. Salah satu dari wanita itu memaki-maki Sarmina. Apa kau yakin dia malingnya? Tanya salah seorang penonton. Kau lihat saja. Baju siapa yang ia pakai ini? Ini pakaianku. Aku tidak maling. Aku memungutnya. Baju ini mereka buang di belakang panggung. Hah? Sudah maling, berbohong lagi. Sekar membentak. Kita telanjangi saja dia. Salah seorang dari wanita itu memberi usulan sadis sambil menunjuk wajah Sarmina yang sedang menangis. Jangan, kumohon jangan. Sarmina merapatkan telapak tangannya, memohon agar tidak ditelanjangi. Sayangnya, tidak ada yang mendamaikan perseteruan itu. Baju Sarmina dilucuti satu persatu dengan cara yang sangat kasar. Ia sempat mengamuk, tapi 3 wanita itu cukup kuat untuk menahannya. Para lelaki yang menonton kejadian tersebut seperti membiarkan saja. Mereka malah merasa diuntungkan karena ada tontonan tubuh wanita gratis di hadapan mereka. 3 perempuan tertawa puas setelah berhasil mempermalukan Sarmina. Buru-buru Sarmina pergi dari kerumunan lelaki sambil membawa serta beberapa helai pakaian untuk menutupi tubuhnya. Ia berlari sambil menangis kencang dan berteriak, Terkutuklah kalian. Semakin jauh tubuhnya, semakin tidak terlihat. Barangkali ia masuk ke dalam hutan. Entahlah, yang jelas kejadian tersebut membuat Ati yang sedang berdiri di panggung tercengang. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kakinya melangkah mundur. 3 orang yang baru saja mempermalukan Sarmina kini malah menatap Atiyah dengan tajam. Mereka melangkah mendekati Atiyah. Bukan hanya 3 wanita itu saja, tapi semua orang yang ada di sana secara tiba-tiba menatap Atiyah dengan tatapan dingin. Kenapa? Aku salah apa? Atiyah ketakutan. Dada Atiyah seperti ditendang dengan sangat keras. Dalam satu hentakan saja ia tersadar. Ia mendapati dirinya sedang ada di dalam kamar. Napasnya terengah-engah. Ia menoleh sekeliling. Tidak ada seorang pun yang memainkan alat musik di kamar itu. Dengan tergesa-gesa, ia menutup pintu kamar. Atiyah lalu melangkah menuju kamar Sarmina. Setibanya ia di dalam kamar, dilihatnya tubuh Sarmina menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit kamar. Ia menatap Atiyah sambil tersenyum mengerikan. Kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Dengan gontai, Sarmina mendekati pembantunya. Mayatku! Kau mayatku! Atiyah menjerit ketakutan. Ia lari terbirit-birit, hendak keluar rumah. Tapi pintunya terkunci rapat dan tak dapat dibuka. Sarmina semakin mendekat. Tubuh Atiyah sekarang berada di antara selangkangan Sarmina. Mayatku! Desis Sarmina. Atiyah pingsan seketika. Suara gong terdengar hanya sekali. Perlahan Farah membuka pintu kamar tempat penyimpanan alat-alat musik ronggeng milik Sarmina. Tidak ada siapa-siapa di dalam.
hanya ada alat musik ronggeng yang terbungkus sarang laba-laba. Ia kembali ke kamar Sarmina. Sontak saja Farah berteriak saking kagetnya lantaran melihat Sarmina duduk di atas kasurnya dengan keadaan mata yang melotot dan mulut terbuka lebar. Setelah sekian lama sakit, baru kali ini Farah mendapati buyutnya duduk seperti itu. Bunuh aku, susuk mayat. Suara yang keluar dari tenggorokan Sarmina terdengar sangat kering dan ringkih. Farah tidak mengerti apa yang sedang diucapkan buyutnya itu. Mbok udah bisa duduk? Tanya Farah sambil menampakkan wajah ketakutan. Tidak lama kemudian, terdengar seorang mengetuk pintu. Farah bergegas membukanya. Mereka sudah datang. Itu ternyata kerabat Farah yang masih keturunan Sarmina. Sebenarnya Farah meminta semuanya hadir, tapi yang datang hanya 3 orang saja. Mereka adalah Ningsih, Gion, dan Rizal. Semuanya adalah cicit Sarmina. Kalian lihat ini. Farah dengan panik menunjukkan keadaan buyutnya. Mbok, udah bisa duduk? Tanya Gion. Kalian dengar? Bunuh aku, susuk mayat. Sarmina terus-terusan mengucapkan kalimat tersebut. Gion mendekat dan menyentuh kening Sarmina. Mbok, tanya Gion. Dia tidak sadar. Ini aneh. Baru kali ini aku melihat Mbok duduk dan bicara seperti itu, kata Farah. Apakah kalian sadar kalau Mbok kita ini sudah sekarat bertahun-tahun, tapi tak kunjung meninggal? Iya, betul. Ini tidak wajar, timpal Ningsih. Benar sekali Ningsih. Kejadian ini memang tidak wajar, tambah Rizal. Bunuh aku, susuk mayat. Lirih dan kering suara itu keluar dari tenggorokan Sarmina. Apakah kalian sayang sama mbok kita? Tanya Ningsih. Mereka semua mengangguk. Kalau begitu, kita harus mengakhiri penderitaannya, kata si Ningsih. Maksud kamu, kita harus membunuh dia? Farah menatap kerabatnya. Mereka mengangguk. Enggak, itu namanya pembunuhan. Farah membedak. Dengarkan Farah. Mau sampai kapan kau ngurusin Mbok? Mau kau warisi ke anak cucumu itu? Mbok kita pasti punya ilmu hitam dan sudah meninggal. Ningsih pun naik pitam. Tapi membunuh Mbok itu bukan solusi, kata si Farah. Lalu apa solusimu? Tanya Rizal yang terkesan membela pendapat Ningsih. Bunuh aku, susuk mayat. Kembali Sarmina berucap lirih. Kau dengar itu Farah? Mbok kita minta dibunuh. Ningsih mendesak. Farah menggelengkan kepala. Kalian sudah gila. Aku nyuruh kalian ke sini untuk mencarikan solusi. Cari orang yang mau merawat kita. Ya sudah, begini saja. Setelah dari tadi terlihat berpikir, Rizal akhirnya buka suara. Farah, kita semuanya sayang Mbok kan? Tapi keadaan Mbok kita sekarang sudah tidak sangat wajar. Kau paham kan? Kadang hal menyakitkan itu baik untuk seseorang. Kita akhiri saja penderitaan Mbok. Aku tidak bisa mas. Mata Farah mulai berkaca-kaca. Aku yakin Mbok pasti senang dengan keputusan kita ini. Farah tertunduk lesu. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Lalu ia menangis pilu. Rizal menghembuskan napas berat. Ia kemudian berdiri. Bagaimana cara terbaik untuk mati? Tanya Rizal. Cekik, usul si Ningsih.
Tidak, Farah membentak. Ningsi menampakkan wajah kesal sambil menggelengkan kepala. Pegap saja napasnya, usul si Gion. Itu terlalu sadis. Kembali Farah menolak usulan kerabatnya. Cyanida, kita kasih obat tidur dulu, lalu kita cekoki cyanida. Semua mengangguk kecuali Farah. Ia masih menangis. Ia tidak tega. Tapi di sisi lain, pendapat Rizal ada benarnya. Kadang hal menyakitkan itu baik untuk seseorang. Mereka setuju Sarmina akan diracun menggunakan cyanida. Rizal segera pergi untuk mencari obat tidur dan cyanida. Setelah hampir 1 jam, akhirnya ia kembali. Obat tidur bubuk dicampurkan ke dalam sendok. Ke sendok air, kemudian diminumkan kepada Sarmina yang masih dalam posisi duduk. Anehnya, ia masih tetap melotot sambil berkali-kali minta dibunuh. Mereka bingung, kenapa obat tidur tidak mempan terhadap tubuh Sarmina. Rizal pun kembali meminumkan cyanida. Setelah beberapa menit, tetap saja Sarmina tidak tewas. Dia masih tegak dalam posisi duduk. Kau lihat Farah? Gion menunjuk mboknya. Mbok kita sudah gak wajar. Cyanida aja gak mempan. Lalu bagaimana ini? Tanya si Ningsi. Tidak ada cara lain. Kita cekik saja, jawab Rizal. Tidak, Farah menolak. Tapi sekarang tidak ada yang peduli dengan penolakan Farah. Mereka tetap akan membunuh Sarmina demi menghentikan penderitaannya. Siapa yang berani melakukannya? Tanya Rizal. Semua terdiam. Ya sudah, kita gantung saja, Rizal memutuskan. Kalian sudah gila, teriak Farah. Hal itu terlalu sadis baginya. Kau tunggu saja di luar Farah, kata si Rizal. Gion hendak memaksa Farah keluar dari kamar, tapi Farah menepis lengannya lalu keluar kamar. Mereka tidak memperdulikan kerabatnya itu. Terpenting sekarang bagaimana cara mengakhiri penderitaan Sarmina. Rizal mengikat sebuah tali pada plafon kamar. Ia membuat simpul melingkar. Gion menyiapkan 3 buah kursi untuk menaikkan tubuh Sarmina. Setelah semua siap, Rizal dan Gion menggontong tubuh mbok mereka. Sementara itu, Ningsi menahan kursinya. Sialan, delik si Rizal. Kenapa? Gion mengerutkan dahinya. Pempesnya bocor. Perlahan tubuh Sarmina dinaikkan ke atas kursi. Sebuah tali dikalungkan di lehernya. Rizal masih menahan tubuh Sarmina dari bawah. Setelah semua sempurna, ia melepas pegangannya. Sarmina digantung. Tangannya tidak meronta. Kakinya tenang melayang di atas lantai, dan kedua matanya melotot. Ia tidak lagi terucap apa-apa. Setelah 1 jam digantung, Rizal dan Gion menurunkan tubuh Sarmina. Mereka memeriksa detak jantung dan denyut nadi. Sudah tidak ada. Sarmina mati. Itu membuat mereka tersenyum bahagia. Akhirnya, upaya mereka untuk mengakhiri penderitaan Sarmina berhasil. Sekarang bagaimana? Tanya Gion. Kita makamkanlah. Aku ingin ada pengajian dulu, sergah Farah. Walau bagaimanapun, ia tetap sayang sama mboknya. Ya sudah, terserah saja. Farah beranjak ke kediaman Pak Sudarjo, ketua RT, untuk mengumumkan kepada warga kalau Mbok Sarmina sudah meninggal. Pak Sudarjo sempat kaget mendengar berita tersebut. Sudah sekian lama Sarmina sekarat. Ia bergegas ke musola untuk mengumumkan kematian Sarmina. Malam itu juga warga berkumpul di rumah Sarmina. Surat Yasin dibaca bersama-sama, dilanjut dengan tahlil. Pak Sudarjo kemudian membacakan doa untuk Sarmina. Namun, ketika sedang dibacakan doa, lengan Sarmina yang sudah ditata
untuk sedekap tiba-tiba jatuh ke lantai. Semua terkejut dan mengucap istighfar. Farah lalu membetulkan kembali. Tenang, tenang bapak-bapak ibu-ibu, ini hal biasa. Mungkin urat syarafnya masih bereaksi, ujar si Farah. Pak Sudarjo kembali melanjutkan lantunan doa. Lagi-lagi, lengan Sarmina jatuh. Farah membentulkannya lagi. Warga mulai ketakutan. Mereka tidak berani menatap jenazah Sarmina. Tak lama berselang, terdengar suara gong dipukul dari dalam kamar. Itu membuat semua orang yang hadir di sana berteriak kaget. Dan saat itu juga, jenazah Sarmina melesat, terbang begitu saja, sambil tertawa terbahak-bahak. Kain yang menutupi tubuhnya berhambur kemana-mana. Tubuhnya seperti menguap, menebus langit-langit rumah. Ia menghilang. Itu membuat semua orang lari terbirit-birit ketakutan. Mereka pasti mengingat suara tawa Sarmina yang terbahak dan besar itu. Jenazahnya tidak pernah ditemukan lagi. Romo itu menjadi sangat angker. Setiap malam, suara tawa Sarmina selalu terdengar di langit-langit rumah itu dan membuat warga ketakutan. Farah sudah memasang plang kalau rumah itu dijual. Namun sampai sekarang belum juga laku.